Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pembimbing, guru pamong, dan dosen penguji, serta teman-teman PPG Angkatan 3 Dajab di Universitas Negeri Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Ferry Jaya Susilo dari SMKN 2 Tulungagung. Nah, di sini saya sebagai mahasiswa PPG Dajab Angkatan 3, di mana untuk hari ini pada tanggal 30 November 2020 saya akan melaksanakan uji kinerja dengan kondisi di sekolah saya masih dalam kondisi pembelajaran daring, di mana nanti saya akan praktek rutin dengan sistem daring, di mana sebagian siswa nanti akan praktek di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bertemu dengan saya, Pak Ferry. Kita hari ini pertemuan keempat, kita akan belajar tentang materi sistem pendingin. Ya, sebelum kita memulai, sebaiknya kita berdoa dulu. Silakan salah satu memimpin doa. Oke teman-teman, mengawali kegiatan kita siang hari ini, doa mulai. Doa selesai. Oke, selanjutnya saya akan dulu ya. Dan Gadi. Hadir Pak, hadir. Husain. Hadir Pak, hadir. Hadir Pak. Ilham Eko. Hadir Pak. Ilham Eko. Imam. Hadir, hadir. Hadir Pak. Pak, hadir. Justin. Hadir Pak. Hadir. Kevin. Hadir. Kurniawan Dwi. Buatan Pak. Hadir ya. Niko. Hadir Muhammad Pak. Alidin. Muhammad Alidin. Muhammad Imam. Enggak hadir Pak. Muhammad Isa. Hadir. Muhammad Tarik. Hadir. Tarik. Calvin. Hadir. Fahrul. Enggak hadir. Farul. Hadir. Farhan. Hadir Pak, hadir. Farhan hadir. David. Hadir Pak. Terus Muhammad Faid. Hadir. Saya berarti ada beberapa yang tidak masuk. Ini kita tunggu saja. Hadir. Belajar ya. Ya, sebelum masuk materi, ya, sebaiknya kita melihat video dulu. Ya. Video yang saya tampilkan hari ini, kita amati bersama. Baik, silakan tengah ya. Lihat dulu videonya. Video pembelajaran sistem pendingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem pendinginan itu terdiri dari beberapa komponen
Itu yang pertama water jacket. Water jacketnya adalah saluran air yang terdapat pada blok engine. Kemudian termostat berfungsi membuka dan menutup pada suhu tertentu. Kemudian ada selang yang menghubungkan ke radiator. Kemudian ada radiator, ada kipas, ada pompa, kemudian ada tangki reservoir, tutup radiator, dan keran pembuangan air. Normal atau kondisi dingin, di mana termostat dalam kondisi tertutup dan pompa bekerja saat mesin hidup. Pompa bekerja untuk memompa air bersirkulasi di dalam water jacket. Saat mesin mencapai suhu di atas 65 derajat Celcius atau di atasnya, maka termostat akan membuka sehingga air yang mengalami suhu di atas 65 derajat Celcius itu akan menuju ke selang melalui termostat menuju ke radiator. Di dalam radiator ini dia akan melalui kisi-kisi yang nanti akan berhembus angin yang dihisap oleh kipas, sehingga air yang ada di dalam radiator ini akan menjadi dingin karena panasnya ditransfer ke udara bebas. Setelah air mendingin, maka dia akan turun masuk lagi ke dalam water jacket melalui hisapan pompa. Nah, di sini dia akan bersirkulasi. Yang panas akan naik ke atas menuju ke radiator, didinginkan, kemudian akan kembali lagi ke dalam water jacket. Nah, bila tekanan di dalam sistem itu melebihi tekanan 0,9 kg per cm², maka tekanan di dalam sistem ini akan mendorong valve yang ada di radiator cup untuk membuka, sehingga tekanan yang berlebihan di dalam itu akan tersalur keluar ke tangki reservoir, di mana uap dan air yang berlebihan itu akan didorong keluar. Pada saat di dalam sistem ini mengalami kevakuman atau tekanan di bawah tekanan udara di luar, maka katup ini akan terjadi sebaliknya. Terbuka, dia akan menghisap air yang ada di dalam tangki ini masuk kembali melalui radiator cup ke radiator dan bersirkulasi dalam sistem pendinginan ini. Demikian. Sudah muncul apa belum ini PowerPoint-nya? Sudah, Pak. Sudah. Oke, kita hari ini belajar sistem pendingin. Ya. Ya, Pak. Oke, sistem pendingin ini pada KD 3.4 merupakan cara perawatan sistem pendingin, dan pada T4 merawat berkala sistem pendingin. Indikatornya keempat ini mendemonstrasikan teknik pemeriksaan komponen sistem pendingin, membandingkan kondisi komponen sistem pendingin sesuai SOP, menganalisis sistem perusakan sistem pendingin dan kelengkapannya sesuai SOP. Nah, keempat, melakukan perawatan sistem-sistem pendingin kelengkapannya sesuai dengan SOP. Lanjut ya. Ini jadi sistem pendingin ini tujuannya kita belajar itu ada ini dibaca. Satu, dengan diskusi kelompok siswa dapat mendemonstrasikan teknik pemeriksaan komponen sistem pendingin. Nah, untuk materi yang kita pelajari nanti ada 5. Kegunaan sistem pendingin, yaitu yang pertama menyerap panas pada bagian-bagian mesin atau motor sehingga mengurangi keausan dan kerusakan. Yang B, yang kedua,
Rangkaian kedua, untuk mendapatkan temperatur kerja mesin atau motor yang tepat dan merata. Oke, ini ada dua macam untuk sistem pendingin. Ada pendingin udara, ada juga pendingin sirkuit pompa. Oke, sebelum saya jelaskan, kalian sudah membuka modul yang saya share di LMS atau belum? Coba. Kalau sudah, coba salah satu kelompok untuk menerangkan ini, sistem pendingin udara ini, siapa cara kerjanya. Dan juga sistem pendingin sirkuit pompa yang kedua ini. Coba dijelaskan pada temanmu. Ayo silakan, saya beri waktu. Halo, Saya Pak, saya siapa namamu? Muhammad Bagus. Muhammad Bagus. Silakan. Bagus. Cara kerjanya yaitu panas yang ditimbulkan oleh mesin atau motor dipindahkan ke dinding silinder dan melalui sirip-sirip menuju ke udara luar. Oke. Untuk meningkatkan efisien pendinginan, maka permukaan bidang pendinginan diperluas melalui konstruksi sirip-sirip. Oke, benar sekali itu ya, yang dijelaskan bagus. Yang lain-lain mendengarkan kan. Oke, selanjutnya untuk pendingin pendingin air sirkuit pompa. Silakan siapa yang mau menjelaskan pada temannya. Oh, Rosa. Oke, silakan Zak. Pendinginan air sirkuit pompa cara kerja mesin atau motor dihidupkan, maka terjadi proses pembakaran di dalam silinder yang berulang-ulang. Temperatur mesin dan air pendingin semakin meningkat. Bersamaan dengan itu, pompa air berputar, maka terjadi sirkulasi air hanya di dalam rongga blok motor dan kepala silinder. Air tidak dapat bersirkulasi melewati radiator karena termostat masih tertutup. Oleh karena sirkulasi air hanya di dalam mesin atau motor dan air tidak didinginkan radiator, maka mesin atau motor dan air menjadi cepat panas, cepat mencapai temperatur kerja 80 derajat Celcius sampai dengan 1000 Celcius. Oh, ya, benar ya. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman dua tadi sudah menjelaskan. Oke, sistem pendingin udara. Cara kerjanya itu panas yang ditimbulkan oleh mesin atau motor dipindahkan ke dinding. Oke, selanjutnya untuk pendingin air sirkulasi pompa atau yang menggunakan air atau coolant itu dibagi menjadi dua, ya, yaitu pada saat temperatur masih dingin dan juga pada temperatur kerja. Terus selanjutnya komponen sistem pendingin. Nah, di gambar ini ada 1 sampai 6. Itu ada yang bisa menjelaskan atau menyebutkan nomor 1 itu apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa, dan fungsinya. Coba silakan, siapa yang bisa, silakan dijelaskan pada temannya. Silakan, apa yang bisa, komponen dan fungsinya tadi, masih pendingin. Ada 6 komponen, silakan dijelaskan fungsinya. Saya Pak, Ya, silakan ya Pak. Siapa? nomor 1 Pak. Muhammad David Setiawan. Muhammad David. Iya, ya Pak. Oke, silakan David. Fungsinya Pak. Komponen sistem pendingin. Nomor 1 apa? Nomor 1, radiator berfungsi untuk membuang panas pada air yang bersirkulasi di dalam mesin melalui sirip-sirip yang ada pada radiator. Nomor 2. Nomor 2, reservoir tanks berfungsi untuk menampung kelebihan air dari radiator pada saat terjadi pemuaian
air di dalam radiator dan mengambilkan air ke radiator pada saat tekanan di dalam radiator turun. Terus, yang lain? Bapak bisa melanjutkan? Sudah Pak, itu saja Pak. Saja. Oh, yang tahu cuma berarti nomor 1, 2, 3 ya? Ya. Oke, ya saya kan. Oke, komponen yang pertama itu kan tadi apa radiator ya? Ya Pak. Ya, untuk membuang panas pada air yang bersirkulasi di dalam mesin melalui sirip-sirip yang ada pada radiator. Seperti ini sirip-siripnya. Jadi air yang masuk itu yang masuk radiator itu sebenarnya masuknya pada tub ini. Ya, tub. Gambar ini tahu dah, kelihatan ya, yang tub ini. Nah, lewat tub sini nanti pada sirip-sirip ini yang dia akan menyerap panas. Jadi dirambatkan ya, dirambatkan melalui pin ini. Terus ada pendinginan dari reservoir tank atau tampungan jalan pendingin. Ini pada gambar ini. Ada full, ada low. Kalau mau di posisi low ada pemeriksaan, diisi ditambah, tapi jangan sampai full. Selanjutnya radiator cap atau tutup radiator. Yang ini yang nomor 3 tadi, ya tutup dengan ini. Nah ini tutup radiator, kelihatan ya? Kelihatan enggak? Kelihatan Pak. Nah, ini ada kondisi 1A dan B. Ada panah ke bawah, panah ke atas. Ini untuk radiator. Fungsinya, untuk radiator ya, fungsinya untuk menstabilkan tekanan yang ada pada radiator. Sebab semakin panas air, maka semakin tinggi tekanannya. Oke, jadi gini, cara kerjanya. Yang pertama ini karena ada tekanan atau panas lah radiatornya, air pendinginnya panas, ada di dalam radiator, itu pasti terjadi tekanan yang tinggi. Setelah itu akan menekan tutup radiator ini, tekan, akan menekan spring-spring ini, springnya tertekan, akan membuka jalur menuju reservoir tank yang ditutup pada panah ini, keluar sini. Nanti kalau tekanannya turun, akan terjadi nomor 2. Jadi pahami ya? Halo? Oke. Pahami ya? Bisa, Pak. Oke, Pak. Paham. Komponen seperti ini. Cara kerja tutup radiator. Tutup radiator fungsi untuk menaikkan tekanan air di dalam sistem pendingin pada temperatur kerja. Air sistem pendingin bertekanan 80 sampai 120 kilopascal dengan tekanan air melebihi tekanan atmosfer. Maka titik didih air pendingin dapat naik mencapai 120 derajat Celcius, maka sistem pendingin menjadi lebih aman karena air tidak cepat mendidih. Ini kartu pelepas terbuka, kartu vakum tertutup, jadi gantian. Jadi saat kapan vakum tertutup, kapan saat kartu pelepas terbuka. Ini caranya. Ini saat termometer tertutup, dari arah motor tidak ada yang lewat cairannya. Tapi harus saat termometer terbuka, nah ini lewat, ada panah-panah ini. Lewat ini menuju ke radiator, itu. Oke, selanjutnya kita pemeriksaan sistem pendingin. Pemeriksaan yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan yang baik harus dipersiapkan sebelum adalah. Tapi jangan lupa pada saat keselamatan pentingnya keselamatan kerja pada saat pemeriksaan sistem pendingin. Ini pada saat motor panas, air pendingin di dalam sistem pendingin temperaturnya panas dan tekanan
Janganlah membuka tutup radiator dengan tiba-tiba. Oke, langkah kerja untuk pengerjaan itu pertama pemeriksaan kebocoran radiator, kedua pemeriksaan fungsi tutup radiator, pemeriksaan fungsi termostat, penangkapan air pendingin, menerima informasi tambahan. Lanjut. Nah, ini pemeriksaan kebocoran radiator. Sebelumnya pasang alat pengecekan radiator, lihat kedalaman leher pengisian. Nah, ini dari atas ke lehernya ini posisinya di mana? Penuh atau di bawahnya airnya? Maksudnya pasang alat pengetes beserta karetnya pada leher pengisian radiator. Pompalah alat pengetesan sehingga terjadi tekanan yang sesuai dengan yang tertulis. Jangan memberi tekanan yang lebih dari yang tertulis pada tutup radiator. Jadi seperti gambar di sebelah ini, itu tutup radiatornya menunjukkan angka 0,9 bar. Ya, jadi ditekan, tutup nanti ditekan menggunakan alat itu jangan lebih dari 0,9 bar. Jadi standarnya disesuaikan dengan tutup radiator. Setelah itu periksa kebocoran pada radiator, selang-selang dan packing-packing, wadah pompa, kepala silinder dan rumah termostat. Selanjutnya pemeriksa kebocoran sil pompa air pada saat motor hidup. Jika pompa bocor, air pendingin akan keluar melalui lubang pelepas. Terus selanjutnya selang yang retak harus diganti, pemasangan klem dan selang juga harus diperiksa. Oke, selanjutnya pemeriksaan fungsi tutup radiator, yaitu periksa kondisi bagian yang ada pada tutup radiator. Ini ada katupnya, ada penguncinya. Dicek, ditekan, dia yang kecil warna putih ini akan naik benda. Ditekan di sini. Kalau naik berarti masih normal. Kalau ikut ketekan ke bawah berarti harus waktunya diganti. Setelah itu dicuci dengan air keran yang mengalir, cuci tutup radiatornya, kemudian tutup radiator yang kotor dengan air, pasang alat pengetes pada tutup radiator, pilih leher pipa adaptor yang kedalamannya sesuai dengan tutup radiator. Ini sesuaikan panjangnya. Pompalah alat pengetes sehingga terdapat tekanan pada tutup radiator sampai katup pelepas mulai membuka. Bersamaan dengan membukanya katup pelepas, bacalah tekanan pada alat dan bandingkan tekanan alat tersebut dengan tekanan yang tertulis pada tutup. Jika rekaman untuk membuka katup pelepas lebih rendah atau lebih tinggi dari yang tertulis pada tutup radiator, maka tutup radiator harus diganti yang baru. Ini yang ketiga, pemeriksaan fungsi termostat. Yang pertama, pasang termometer pada leher pengisi air radiator. Kemudian hidupkan motor pada saat motor baru hidup. Air pendingin seharusnya lebih panas. Air yang cepat menjadi panas saat motor mulai hidup menunjukkan bahwa termostat dalam kondisi tidak dipasang atau terus terbuka. Meskipun temperatur air belum mencapai 70 sampai 85 derajat Celcius. Oke, selanjutnya penambahan air pendingin. Kemudian sudah ada 3 ya cara pemeriksaannya. Itu yang keempat, penambahan air pendingin. Jadi di sini ada gambar, ada batas ketinggian yang upper ini. Kalau air pendinginnya pada rata minimal sesuai dengan gambar, secara prinsip harus dapat mengenai sirip-sirip dalam radiator. Jadi kalau naik ke atas, pasti sirip-siripnya pasti akan kena air, menggenangi. Jadi sudah bisa menggenangi sirip pada radiator. Tapi nanti kalau aku dibuka tutup radiatornya dia airnya tidak menggenangi, itu sebaiknya ditambah air pendinginnya. Dan juga dilihat pada reservoir tank
reservoir tank di sini itu di batas minimal atau maksimal. Kalau di batas minimal ditambahi, masukkan air pendingin melalui reservoir tank. Terus jangan lupa juga memeriksa kondisi selang air dari leher pengisi air radiator sampai reservoir dan sambungannya. Selang yang retak harus diganti seperti ini. Nah, dari tutup radiator menuju ke ini, menuju ke reservoir. Ini dicek juga ada kotakan apa enggak, ada bocor apa enggak, bocor atau retak diganti. Oke, di sini ada informasi tambahan. Jika air pendingin kurang, motor menjadi sangat panas sehingga dapat mengakibatkan kerusakan pada komponen motor seperti aking, kepala silinder dapat bocor, serta kepala silinder dapat menjadi retak dan melengkung. Oke, ini materi yang saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan benda, silakan kalau bertanya saya akan mencoba menjelaskan lagi. Silakan, siapa yang ingin bertanya untuk presentasi untuk materi hari ini? Silakan bertanya. Sudah atau sudah cukup jelas? Kalau ada pertanyaan, saya lanjutkan pada tugasnya. Ada yang bertanya enggak? Enggak, Pak. Kalau enggak ada, kita lanjut, kita dipraktekkan. Ya, tugasnya dipraktekkan cara pemeriksaannya tadi. Pemeriksaan. Silakan yang akan praktek di rumah, silakan. Ya Pak, ya Pak. Ya, Pak Fatur Roman ya? Iya Pak, Fatur Roman Pak. Ya, Pak. Mulai, Pak. Ya, silakan coba praktekkan. Biar teman-teman melihat. Perbaikan sistem pendingin, pemeriksaan kebocoran. Yang pertama kita harus membuka tutup radiator. Kita harus mengecek kedalaman leher pengisian. Kita lihat air mungkin sudah tepat pada yang kedua. Pasang pengetes sesuai dengan tertulis ada tutup radiator. Ada tutup radiator tertulis 0,9. Jadi kita harus memasang alat tekanan tidak boleh melebihi dari petunjuk tutup radiator. Kita lihat indikator jarum tidak turun, jadi tidak mengalami kebocoran. Terusnya, periksa kebocoran pada radiator, selang, dan packing pada
pompa kepala silinder, dan rumah termostat. Pemeriksaan radiator. Kok rambut suaranya kok? Kita lihat radiator tidak mengalami kebocoran. Selanjutnya kita lihat pemeriksaan selang. Selang dalam keadaan aman, tidak mengalami kebocoran. Hasil pemeriksaan packing. Kita lihat packing tidak mengalami kebocoran. Kesimpulannya jadi tidak perlu ada penggantian. Setelah itu pemeriksaan kebocoran sil pompa air pada mesin. Kita lihat tidak mengeluarkan air sama sekali. Jadi tidak perlu mengganti. Cek selang-selang yang retak harus diganti dan pemasangan klem di selang. Kita lihat selang baik-baik saja dan klem baik-baik saja. Jadi kesimpulannya tidak perlu ada yang diganti karena keadaannya bagus. Setelah itu pemeriksaan fungsi tutup radiator. Kita harus melepas ini dulu. Kondisi ref valve. Ref valve tidak bisa ditarik, jadi keadaannya tidak bagus, harus diganti. Kemudian vakum valve. Vakum valve keadaannya aman, bagus, baik, jadi tidak perlu diganti. Setelah itu kondisi pengunci. Pengunci kondisinya baik, tidak perlu diganti. Jadi kesimpulannya relay valve harus diganti karena tidak bisa digunakan. Kemudian cuci tutup radiator yang kotor dengan air. Setelah itu cek kondisi air dingin di reservoir. Keadaan di reservoir sudah full, jadi tidak perlu ada penambahan lagi. Terima kasih sudah. Terima kasih, saya sudah melakukan praktek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di tepuk tangan untuk Fatur Roman sudah berani memprestasikan ya.
sangat bagus untuk Batu Roman penjelasannya. Tapi masih ada satu yang saya benarkan, itu pada tutup radiator tadi. Kita lihat salah satu apa tadi ya, katup apa yang tidak bisa tadi yang sudah rusak, itu sebaiknya satu komponen pada tutup radiator harus diganti. Seperti itu ya. Baik saja yang lain sudah benar, sudah baik penjelasan dari Batu Roman. Oke. Jadi yang kita pelajari tadi untuk hari ini, yang kita pelajari sudah ada 4, ada 5 tadi ya, dari 5 pembelajaran tadi sudah selesai untuk hari ini pertemuannya. Yang perlu ada pertanyaan apa enggak, silakan kalau bertanya. Kalau tidak ada, kita evaluasi pembelajaran hari ini. Jadi, halo, kita evaluasi ya pembelajarannya. Itu pentingnya sistem pendingin tadi untuk apa, Ray? Ada yang bisa? Sistem pendingin tadi untuk apa? Untuk mendinginkan mesin. Oke, untuk mendinginkan mesin, intinya untuk mendinginkan mesin. Jadi tadi dibagi menjadi berapa macam untuk sistem pendingin tadi? 2. 2 apa saja? Sistem pendingin udara dan sistem pendingin air. Air ya, air radiator tadi kan. Ya. Dibagi menjadi 2, yaitu pendingin udara dan air. Ini. Terus komponen-komponen dari sistem pendingin air tadi ada berapa komponen? Ada masih ingat? Ada, saya jelaskan lagi, saya ulangi. Untuk komponen dari sistem pendingin itu ada 6. Yang pertama radiator, tutup radiator, reservoir, termostat, terus pompa atau water pump, terus juga ada satu lagi kipas. Ya, kipas yang mekanik atau yang elektrik itu. Gimana? Sudah? Ada yang perlu ditanyakan lagi enggak? Kalau tidak ada, kita bisa mengakhiri pertemuan hari ini. Siapa? Ada yang bertanya enggak? Belum ada. Oke, kita selanjutnya. Nanti setelah ini kalian membuka LMS ya, LMS sekolahan, kalian buka. Di situ ada ini, sudah betul belum? Ada link soal ini. Betul enggak? Halo. Halo, halo. Halo, Pak. Nanti kalian ya di rumah kalian buka LMS sekolahan, itu di situ ada link soal, itu kalian kerjakan, ada 10 soal. Oke, Pak. 10 soal berbentuk bulat dan ganda, itu kalian kerjakan. Dan juga jangan lupa melihat link, 2 link ini di YouTube, cara kerja sistem pendingin, ada macam-macam fungsi dan komponen sistem pendingin. Itu nanti kalian lihat di rumah, kalian lihat dan pelajari lagi untuk menambah wawasan. Nanti minggu depan kita bahas lagi ya. Paham ya? Paham, Pak. Ya. Jadi bisa untuk pertemuan hari ini bisa kita akhiri. Kita berdoa dulu. Silakan, memimpin salah satu berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Waalaikumsalam. jaga kesehatan di rumah dan keluyuran. Iya.